Assalamualaikum, hai property lovers. Semoga dalam keadaan terbaik ya. Nah, buat property lovers yang saat ini sedang berencana merenovasi total dan harus melakukan pembongkaran tapi bingung dengan perkiraan biayanya, di video kali ini saya akan berbagi informasi seputar biaya pembongkaran rumah. Kita tonton sampai selesai ya. Oke, property lovers, membongkar rumah merupakan tahap awal dari rangkaian proses renovasi total sebuah rumah ya. Membongkar rumah tentu hal yang penting karena renovasi atau membongkar ulang rumah berbeda dengan mendirikan bangunan di lahan yang masih kosong. Jika di lahan kosong, property lovers hanya memerlukan biaya pembangunan dan pembersihan area saja. Tetapi saat pekerjaan renovasi atau perbaikan bangunan, ada harga bongkar dinding per meternya yang harus dipertimbangkan sebelum dilakukan pembangunan. Untuk membongkar bangunan lama, Anda bisa menggunakan penyedia jasa bongkar khusus atau menyerahkan kepada tukang bongkar harian yang akan membangun rumah Anda. Nah, bicara tentang biaya pembongkaran rumah, setidaknya ada 5 komponen penentu biaya jasa bongkar rumah ya, property lovers. Yang pertama adalah lokasi, yang kedua adalah luas bangunan, yang ketiga adalah material dari bangunan itu sendiri, yang keempat adalah pengurangan biaya jasa bongkar rumah, dan yang kelima adalah pemilihan vendor dari jasa bongkar rumah. Sekarang yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah lokasi. Jika rumah property lovers ini berada di wilayah padat penduduk yang sangat sempit, maka dapat dipastikan biaya bongkar rumahnya semakin besar dan mahal. Karena di sana ada risiko keselamatan dan pengaruhnya terhadap lingkungan rumah di sekitar yang semakin tinggi. Proses pembongkaran rumah pun memerlukan kehati-hatian yang ekstra. Maka akses jalan menuju ke rumah itu semakin sulit aksesnya, tentu itu juga berpengaruh terhadap biaya. Yang penyedia jasa akan memperhitungkan kembali biaya bongkar menyesuaikan dengan akses jalan ke lokasi. Nah, yang kedua adalah luas bangunan. Dasar perhitungan biaya jasa bongkar rumah pada umumnya dihitung berdasarkan ukuran rumah dalam satuan meter persegi. Artinya, jika yang dibongkar adalah bangunan full seluruhnya, maka itu akan setara dengan luas bangunan rumah Anda. Selain itu, luas bangunan juga pasti akan berdampak terhadap estimasi waktu pengerjaan jasa bongkar rumah yang dibutuhkan ya. Seandainya rumah property lovers berukuran besar hingga 2 lantai atau lebih, tentu biaya yang dipasang tukang dari jasa bongkar rumah akan semakin besar menyesuaikan dengan luas bangunan tersebut. Di beberapa kota besar di Indonesia, pada umumnya biaya bongkar dinding itu per meter persegi berada di kisaran antara 100.000 sampai dengan 250.000 per meter persegi. Namun, biaya tersebut tidak selalu sama ya di kota-kota lainnya karena memang juga biaya tukang itu bisa berbeda antara satu kota, satu daerah dengan daerah yang lainnya. Oke, komponen penentu biaya jasa bongkar rumah yang ketiga adalah material rumah itu sendiri. Saat pembongkaran dilakukan, material rumah yang akan dibongkar juga mempengaruhi besarnya biaya bongkar rumah. Jika rumah tersebut dibangun dengan material yang tidak begitu kuat atau bisa dipengaruhi karena usia bangunannya sudah lama, maka tentu biaya bongkarnya juga akan lebih rendah, berbeda dengan bangunan yang materialnya kokoh dan lebih sulit untuk dilakukan pembongkaran. Komponen penentu berikutnya adalah pengurangan biaya jasa bongkar rumah. Jika Anda property lovers memutuskan untuk tidak menggunakan material lama yang dibongkar itu, maka material itu bisa menjadi faktor pengurang dari biaya total bongkaran rumah. Karena memang di material itu ada material yang masih bisa digunakan, didaur ulang, dan itu memiliki harga tersendiri ya. Jadi itu bisa menjadi harga pengurang dari total biaya bongkar rumah.
Faktor penentu biaya jasa yang keempat yaitu adalah pemilihan vendor dari jasa bongkar ya. Jadi ketika property lovers ingin melakukan pembongkaran, maka bisa diserahkan kepada kontraktor ataupun kepada pekerja borongan. Dan ini tentu akan mempengaruhi biaya dari jasa bongkar itu sendiri ya. Jika menggunakan kontraktor, memang property lovers yang bisa mendapatkan jaminan yang lebih baik karena terikat kontrak jelas dan profesional. Tetapi ada harga yang harus dikeluarkan yang lebih mahal dibandingkan dengan jika property lovers menyerahkan jasa bongkar rumah kepada pekerja borongan atau kepada tukang yang akan membangun rumah atau merenovasi rumah property lovers ya. Nah, property lovers, selain dari 5 komponen yang saya sebutkan tadi, ada beberapa hal lain lagi yang harus menjadi pertimbangan ketika membongkar rumah, dan ini akan menjadi biaya tambahan, biaya ekstranya. Yang pertama adalah biaya kompensasi tetangga sebelah kanan kiri apabila terjadi kerusakan akibat dari proses pembongkaran. Ini tentu berlaku jika property lovers posisi rumahnya berada di kawasan yang padat penduduk, kanan kiri depan belakangnya juga sudah padat ya, sehingga pembongkaran akan berpengaruh misalkan resikonya. Yang kedua adalah biaya dari buang material hasil bongkaran itu sendiri. Nah, itu juga menjadi komponen menambah dari biaya bongkaran. Nah, property lovers, jika pembongkarannya tidak dilakukan total seperti yang saya lakukan di renovasi rumah saya, ini pembongkarannya hanya beberapa dinding saja yang secara denah juga tidak berubah banyak. Tentu ini juga berpengaruh juga dalam perhitungan biaya. Nah, ini juga bisa menjadi bahan negosiasi harga dari bongkaran ya. Jadi kalau rumah saya ini di pembongkaran ini diserahkan kepada pemborong yang melakukan pembangunan ataupun renovasinya sekalian. Nah, di sini juga hitung-hitungannya bisa nanti negosiasi lagi untuk berapa biayanya, termasuk juga untuk biaya angkut, biaya pembuangan dari material itu sendiri ya. Ada pemborong yang itu dimasukkan, ada yang itu sudah include gitu ya dari biaya borongan untuk bongkar rumah. Nah, itu nanti bisa menjadi negosiasi harganya di sana. Nah, kemudian tadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa beberapa material bangunan yang dibongkar ini itu bisa memiliki harga dan menjadi faktor pengurang. Nah, itu bisa diserahkan ke pemborong yang melakukan bongkaran atau juga property lover bisa menjual sendiri ya. Di antara material itu biasanya misalkan genteng ya, ada genteng, kemudian juga kayu-kayu rangka atap, kemudian juga kusen pintu dan jendela, kemudian besi-besi bekas pagar ataupun kanopi jika ada, dan bahkan di beberapa tempat ada juga yang lantainya pun juga itu bisa dijual kembali ya, dilepas kemudian bisa dijual kembali, ada harganya. Nah, jika property lovers memutuskan untuk menjual terpisah dari material bekas bongkaran seperti yang saya lakukan, maka property lovers punya peluang untuk mendapatkan harga terbaik ya, karena ada selisih harga di sana. Nah, yang bisa dilakukan itu pertama tentu melakukan survei harga. Jadi kalau saya, karena juga di sini di Jogja itu ada banyak sekali grup FB jualan barang bekas, dan sehingga kita bisa mudah melakukan survei harga material yang akan kita jual. Misalkan kalau genteng beton ini di pasaran dijual dengan harga 2.000 sampai 2.500 per piecesnya untuk genteng bekas ya. Jadi kita bisa jual kalau mau cepat ya mungkin di harga 1.000 sampai 1.500 misalkan. Nah, begitupun juga dengan material lainnya. Untuk kanopi ataupun rangka hollow besi pagar itu juga bisa lakukan survei terlebih dahulu, sehingga kita bisa tahu berapa pasarannya dan kemudian kita bisa jual di harga berapa untuk mendapatkan harga
harga terbaiknya, yang itu bisa mengurangi beban biaya untuk pembongkaran rumah itu sendiri. Oke, property lovers, itu tadi sharing informasi dan pengalaman saya terkait dengan besaran biaya bongkar untuk renovasi rumah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.